Gara-gara corona, semua manusia dilanda kepanikan. Gara-gara corona, semua manusia terjadi kesenjangan sosial. Gara-gara corona juga tidak ada hilangnya rasa seperti kemanusiaan. Gara-gara corona, manusia dilanda ketakutan. Semua itu berawal dari penyebaran berita terus menerus yang menimbulkan efek ketakutan, efek kepanikan, sehingga memaksa otak kita memproses semua berita itu tanpa kita sadari. Daya tahan tubuh kita pun hancur, dan setidaknya karena dilanda ketakutan, iman kita lemah. Saat-saat seperti itulah virus ini bisa masuk, karena berbagai pemuka agama mengatakan ini juga ada bagian dari kerjanya setan. Dan ini sudah terbukti. Sekarang manusia seluruh dunia terperangkap dalam jebakan itu semua, dan manusia pergerakannya selama ini bebas. Sekarang mau ngapa-ngapain pun tidak bisa, menyentuh ini menyentuh itu pun ketakutan, karena berbagai polemik yang diberitakan kalau corona ini bisa nempel di sini, nempel di udara. Kita harus memakai setiap statement orang itu secara akal sehat kita. Jangan kita gunakan karena udah kita kepanikan, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Intinya pasrahkan kepada Tuhan saja, itu kekuatan kita. Mau ngapain pun ini, kalau memang sudah ditentukan kita tersurat di sana waktunya sekarang. Itulah cara kita menghadapinya. Karena apa? Seperti contoh, corona di udara begini. Kalau memang corona di udara bisa mengapung, jangankan untuk disuruh ke rumah aja pun nggak bisa. Ngapain disuruh ke rumah? Ngapain disuruh tinggal di rumah? Emang di rumah nggak menghirup udara? Kalau menghirup udara berarti kan kena juga dong. Itu seharusnya kita berpikir ke sana. Bukan kita merasa kuat, bukan kita merasa hebat, enggak. Tetap kita berjaga-jaga, tapi jangan terlalu panik, sehingga daya tahan tubuh kita kuat, imun kita kuat. Jangan kita larut dalam berita-berita itu. Untuk sementara kita kurangi menonton berita-berita itu. Karena apa? Kalau secara segi agama, setan dan agen-agennya sekarang berupaya membuat manusia shock, manusia panik berlebihan, manusia dilanda ketakutan. Di sini dikatakan, di sini terbukti bahwa kesenjangan sosial itu telah hancur. Karena apa? Yang berkeluarga, bersaudara, kalau ada gejala sakit, demam sedikit, bersin dikit, langsung pikiran negatif. Kalau misalnya seseorang sakit, misalnya menua, tiba-tiba meninggal, langsung warganya panik, ditolak dikubur di sini, sementara hasilnya belum tentu positif corona. Semua itu karena apa? Karena sudah dilanda ketakutan. Oleh apa? Itulah oleh media-media yang memberitakan tentang segala macam itu. Untuk itu dimohon kepada Menkominfo dan aparat kepolisian untuk selalu membatasi media-media yang sengaja menyebar ketakutan itu, agar manusia ini perlahan-lahan bisa bangkit dan bebas bergerak tanpa melihat kepanikan yang tinggi itu. Ini strategi dunia. Ini strategi Dajjal juga, atau istilah Illuminati. Kenapa? Saat ini manusia terkepung
terkepung sudah. Contoh misalnya seseorang yang ingin pulang ke kampung tidak bisa, dibatasi. Yang ingin berkumpul bersama keluarga jika dia di dalam suatu daerah tidak bisa, dibatasi. Intinya kita jadi korban. Kalau kita mati ya mati aja gitu, tanpa disolatkan atau dikuburkan atau diapakan. Padahal misalnya contoh mati, kita wafat belum tentu karena covid, tapi pikiran orang sudah, seluruh daerah itu sudah negatif, dikit-dikit covid, apapun covid, jangankan untuk mati meninggal, sedangkan orang yang bersin dan batuk aja sekitar kita sudah takut dan panik. Itulah dahsyatnya virus ini, dahsyat setan merasuki pikiran manusia supaya takut oleh agen-agennya. Hendaknya kita berdoa, jangan mau terpengaruh, jangan langsung panik, jangan langsung over berlebihan. Itu yang kita mohon. Sekian dan terima kasih.